Saya dengar adzan, cuman kalau dengar adzan panas, hawanya kesel. Ada orang dengar adzan kok kesel gitu ya, kayak saya gitu. Tapi kalau ini sampai ke lingkungan gitu, weh, cek kamu kerjain gitu kan, namanya binatang kayak gitu tuh, aku gampang banget keluarnya gitu Mang Ai. Wah, ngeri ya. Mutusin selesai buat ritual yang Braja Musti itu, saya juga makin negatif tuh Mang Ai. Makin negatif, makin buruk sangka. Saya nggak bisa ngelihat, mata melotot, saya nggak bisa denger omongan teriak. Misalnya cuma Henry, cuma kayak gitu doang. Sebenarnya saya kesel. Apa kamu gitu? Saya ngelamar kemana-mana itu nggak ada yang nerima Mang Ai. Kamu tahu nggak sebenarnya yang bikin kamu susah kerja itu, ya itu sosok yang masuk itu. Jadi orang yang interview kamu itu ngelihatnya bukan ngelihat kamu, jadi ngelihat yang di belakang kamu itu. Udah berapa tahun bergurunya? Berguru cuma 4 tahun sih saat itu. Jadi memang bahaya juga ya. Sangat bahaya. Cari ilmu bela diri yang dengan ritual itu ngeri juga ya. Ajian ilmu Braja Musti adalah mantra ajian untuk melumpuhkan lawan yang sering dipelajari para pendekar dahulu kala. Tak sembarang orang bisa mempelajari ilmunya, karena dalam setiap mantra yang terucap ada makhluk goib yang menanti untuk mendampingi, menempel dalam tubuh, mengendap dalam amarah. Sungguh mengerikan ajian ilmu ini yang akhirnya mengganggu kehidupan Mas Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, hari ini narasumbernya namanya Mas Henry. Apa kabar Mas Henry? Alhamdulillah baik Mang Ai. Waduh, segeran nih Mas Henry nih ya, kelihatannya. Baru mandi kayaknya nih. Ya mungkin kelihatannya Mang Ai. Mas Henry punya kisah yang menarik juga nih ya. Menuntut ilmu, cari ilmu gitu. Bisa dikatakan begitu Mang Ai. Ilmu kanuragan ya, Braja Musti. Pokoknya khusus untuk berantem-berantem lah begitu ya. Iya Mang Ai. Gara-garanya Mas Henry dibully gitu iya, ya. benar. Seperti apa sih kalau orang dibully itu Mas Henry? Kalau orang dibully ya rasanya benar-benar yang namanya kadang nggak cuma fisik Mang Ai. Itu mental juga kena gitu, kayak misalkan dikata-katain yang nggak bener gitu, yang nggak pantas kita denger. Kadang juga main fisik, sampai satu kasus sampai kan saya juga ngalamin itu sampai dikeroyok Mang Ai saya itu. Ingin ngebales tapi nggak bisa gitu ya? Iya kayak gitu Mang Ai, pengen ngebales cuman kayak ketahan gitu loh Mang Ai. Dasarnya dari situ baru akhirnya menuntut ilmu nih. Iya. Bukan betul. ilmu pengetahuan bukan ya? Bukan Mang Ai. Oke, nah sobat, jadi dari kisah ini nanti bisa diambil hikmahnya bahwa menggali ilmu kekebalan lah begitu ya. Iya. Itu butuh sesuatu yang luar biasa, mental yang kuat ya. Betul. Tidak sembarangan, tidak setiap orang bisa berhasil begitu ya. Enggak semua. Oke, baik. Aktivitas apa nih Mas Henry sekarang? Saya kerja sebagai seorang asisten marketing di pabrik rotan Mang Ai. Pabrik rotan. Iya. Sudah berkeluarga? Sudah Mang Ai. Oke, baik. Jangan kemana-mana sobat, kita dengarkan dan nonton bersama kisah dari Mas Henry. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Henry. Ceritanya itu dimulai sebenarnya di tahun 2009-2010 lah, saat saya masuk ke SMA gitu Mang Ai. Sebenarnya cerita ini juga saya buat pelajaran ya Mang Ai, buat yang lain, bukan semata-mata saya itu pengen ngasih tahu gitu, enggak gitu. Karena saya tuh dulu tuh sering banget dibully Mang Ai. Dulu waktu dari mulai khususnya tahun-tahun 2000-an itu saya dibully sampai dalam kasus nggak punya teman sama sekali Mang Ai. Dari mulai SD sampai SMP gitu. Teman-teman saya juga butuhnya itu karena buat ulangan saja gitu, buat latihan, ulangan segala macam gitu Mang Ai. Jadi saat itu saya masih ingat betul Mang Ai,
kata-katanya itu bagi saya itu udah sangat menyakitkan sekali. Soalnya saat itu bilang, "Bu, dasar anaknya lumpuh, anaknya si lumpuh," gitu. Karena memang bapak saya itu lumpuh karena kecelakaan saat itu, Mang E. Jadi, "Wow, jadi ini anaknya lumpuh, kalau mohon maaf kalau BAB gimana?" Jadi gitu. Saya benar-benar sakit hati banget saat itu, Mang E. Nah, tiba suatu ketika, ingat banget kejadian itu waktu SMP itu, saya tuh udah bahasanya dikeroyok sama 5 orang, Mang E. Karena memang saat itu memang udah muncak banget. Saya ngebales, nggak tahu mungkin dianya memang kesandung atau memang karena serangan saya juga nggak tahu ya, dia tuh sampai jatuh, Mang E. Sampai jatuh. Nah, setelah dia jatuh, saya berhasil duduk di atas perutnya, mau saya hajar saat itu pakai batu saat itu, Mang E. Saat itu udah bisa pakai batu, saya maksudnya udah kepikiran gitu saat itu. Ini saya hajar pakai batu, mati ini orang gitu. Saya pas mau hajar saat itu, Mang E, saya udah kesel banget. Tiba-tiba sampai kurang lebih seginian ini tangan saya tuh ditampol, Mang E. Entah nggak tahu kayak ada yang nampol atau gimana, ditampol aja pokoknya sampai batu itu jatuh, lepas, tapi tenaga saya masih bisa nyampe ke mukanya dia. Jadi ya alhasil cuma tangan saja, kayak bahasanya kayak nyolek atau nggak plok mungkin lah, nggak, yang jelas nggak begitu kenceng gitu saat ini karena memang ketahan powernya saat itu, dan batunya juga udah lepas gitu. Itu udah punya ilmu waktu itu? Oh belum sebenarnya, cuman memang karena kesel aja saat itu, udah termasuk kesel aja. Sampai saat itu saya dipulangkan oleh guru karena memang udah nggak kondusif, saya dipulangkan. Dan orang tua saya juga dipanggil saat itu, memang kasusnya memang serius saat itu ya. Karena saya udah bahasanya sudah mengancam nyawa saat itu, Mang E. Nah kemudian berangsur lama gitu, saya masuk SMA, Mang E. Nah di sini, Mang E, saya masuk SMA itu kebenaran ketemu sama kakak kelas saya yang notabene dia ini backgroundnya sama kayak saya, Mang E. Sebut saja namanya Kang Dayong gitu, Mang E ya. Dia ini berasal dari SMP yang sama kayak saya, dari wilayah yang sama, tempat tinggalnya kayak saya, masa lalunya juga sama, Mang E. Dia itu ketika dengar, "Kamu dari mana aja?" "Dari daerah Plumbon," bilang kayak gitu. "Oh, kamu berarti dari SMP ini ya?" gitu kan. "Oh iya," gitu. "Gimana di sana, masih pembulian masih jalan?" Waduh, kata saya tuh, kok tahu, berarti udah dari dulu ini SMP ini kayak gini gitu. Saya tuh, "Kamu daripada kayak gini terus, saya khawatir kamu pembulian itu bisa berlanjut. Jadi mending kamu ikut saya ke perguruan gitu. Ikut salah satu bela diri perguruan, lebih tepatnya ke pencaksilat saat itu, Mang E." "Oh ya udah," gitu. "Biar kamu bisa ngebales." Ya sebenarnya saya bilang, "Kang, sebenarnya saya mah buat ikut bela diri itu cuma buat bela diri aja gitu, buat jaga aja." "Udah, pokoknya ikut aja dulu, nanti kamu bakalan tahu gitu manfaatnya apa," gitu loh. Pas saya diajak ke satu perguruan saat itu di daerah Cirebon bagian barat gitu, Mang E, itu saya ditemuin sama guru silatnya namanya Kang Eko, Mang E. Nah katakanlah ini namanya Kang Eko. Kata Kang Eko, "Ini siapa?" "Yong," kayak gitu. "Ini adik kelas saya," bilangnya gitu, Mang E. "Adik kelas saya, dia pengen belajar ilmu silat, gimana prosedurnya, terus kapan bisa mulai latihannya," gitu. Nah singkat cerita, saya udah masuk lah di situ. Saya juga diajarin awal-awal kayak bahasanya cuma jurus pembukaan, jurus dasar kayak gitu, Mang E. Sampai beberapa bulan saat itu saya langsung dapat bahasanya pepelantikan ya, kenaikan sabuk gitu loh, Mang E. Nah prosesnya di sini, Mang E. Saya tuh saat itu pas kenaikan sabuk itu seminggu sebelumnya saya dikasih persyaratan, Mang E. Jadi saya disuruh bawa kembang 7 rupa, minyak misik hitam, sama dupa. Saya masih ingat bener ini. Sama sang pelatih juga, Kang Eko ini,
ngasih wiridan sebutannya Mang Ei. Wiridan aja katakanlah bahasanya gitu. Dihafalin ya aja gitu. Seminggu waktunya cuma segini kok. Oke, kata saya gitu. Nah pas seminggu setelahnya kita itu dikumpulin di satu tanah lapang sama peserta-peserta yang lain gitu Mang Ei. Itu ketika dikumpulin itu memang enggak 10-20 orang, memang banyak ya, mungkin sekitar 30-an mungkin ya. Kita lakukan pemanasan, mulainya itu sore itu Mang ya, pemanasan apa segala macam, makan, sampai baru dimulai itu ketika Ba'da Isya. Setelah Isya itu sekitaran pukul jam 8-an kalau nggak salah. Kita itu mulainya saat itu dibawa ke satu sungai di daerah Cirebon Barat, itu suruh mandi dulu katanya di sini. Mandi dulu, berendam di sini. Nanti jangan dulu ada yang keluar sebelum saya perintahkan keluar, kata pelatih itu Mang Ei. Ya udah kita berendam di situ. Berendam. Ya cuman saat itu memang ya alhamdulillah nggak dingin gitu Mang Ei. Memang rada hangat gitu loh kayaknya tuh. Nah setelah selesai keluar semuanya. Keluar. Pas keluar kita dikumpulin lagi di tanah lapang. Kalian bawa minyak misiknya 1, terus dupa sama korek. Nanti koreknya nanti biar akang-akang senior aja yang bawa gitu. Ya udah. Nanti ikutin arahan seniornya. Jangan ada yang bergerak di luar arahan dari senior. Bilang kayak gitu Mang Ei, saya masih ingat. Nah, saat itu kita itu ditutup matanya Mang Ei, diarahin ke satu tempat yang kita sendiri itu nggak tahu sebenarnya tempat mana, meskipun saya orang Cirebon ya, dan saya juga sekolah di daerah Cirebon bagian barat, saya nggak tahu ini tempat di mana gitu loh. Saya dibawa dalam keadaan posisi ditutup matanya. Pas ketika dibuka, saya mendapati diri saya itu ada di bawah pohon. Gede gitu Mang Ei pohonnya tuh. Cuman ya saya kira itu bukan pohon beringin kayaknya, soalnya nggak ada akar yang turun gitu Mang Ei. Ditutup maksudnya? Iya ditutup gitu, mata saya ditutup, diarahin ke pohon itu gitu Mang Ei. Setelah dibuka, yang antar saya ini kebenaran bukan Kang Dayong, memang orang lain gitu. Kamu sekarang duduk di sini, sila, saya katanya kayak gitu Mang Ei. Fokus baca wiridan yang pernah diajarin dulu aja. Tapi sebelum itu saya bakal nyalain dupa dulu. Saya kasih minyak misik di dupa itu 1 tetes sedikit aja pokoknya mah. Terus kamu juga bakal saya kasih minyak misik hitamnya gitu buat diolesin gitu. Oke, silakan. Nah, setelah sudah dinyalain dupa, saya duduk sila fokus ngerapalin wiridan itu. Saya memang berapa lama ya, sekitar 1 jam setengah itu ngerasain ada sesuatu Mang, kayak ya itu kayak kabel kebakar, kayak bau kabel bakar maksudnya ya, bau kabel kebakar, bau minyak wangi, bau kembang, bau anyir, mau pokoknya segala macam lah. Tapi saya nggak pernah tertarik gitu buat ngebuka matanya gitu. Soalnya memang ada instruksi dari pelatih sebelumnya, jangan dulu buka matanya sebelum kamu itu cocok sama satu ini gitu. Jadi perasaan saya, batin saya, oh ini enggak nih, enggak nih. Suatu ketika saya nih, memang baunya sih memang khas gitu Mang Ei. Cuman saya nggak bisa jabarin ini bau-bau apa. Dibilang wangi ya enggak juga, dibilang bau sesuatu yang negatif juga enggak juga gitu. Ya udahlah, saya penasaran gitu Mang Ei. Ketika saya buka matanya, saya kaget gitu Mang Ei. Gitu, ini sosoknya itu sebenarnya sih kayak orang biasa, kayak orang pada umumnya gitu Mang Ei. Cuman dia ini pakai pakaian itu apa kalau bahasa orang Sunda memang pangsi mungkin ya. Jadi bawahan hitam seperti 3/4 sama atasan itu kayak rompi kayak gitu tuh Mang Ei. Cuman panjang, lengan panjang itu, nggak ditutup gitu. Cuman di sini ini badannya kelihatan ramping dan pakai ikat kepala. Terus saya ingat Pak buat tombak di sebelah kanannya tuh Mang Ei. Saya tuh kaget. Ini ngeliatin saya aja. Ternyata saya juga ngeliatin aja. Pas saat itu saya nggak tahu dorongan dari mana, saya tuh ngomong kayak gini Mang Ei. Sok silahkan gitu. Sok silahkan 3 kali saya ngomong kayak gitu. Terus saya tutup lagi mata tuh Mang Ei. Saya tutup lagi, fokus lagi, baca lagi wiridannya. Sampai suatu ketika saya tuh kayak yang sesek gitu Mang Ei. Saya sesek kayak ada yang tambah dekat kayak gitu. Ini mulai sesek, napasnya berat. Karena memang prosesnya itu nggak tahu kenapa kayak dari belakang juga kayak nolak gitu Mang Ei sebenarnya tuh. Jadi saya posisinya kayak orang kehimpit.
dari depan pengen maju, dari belakang juga pengen maju. Sampai suatu ketika saya pusingnya udah nggak kebangetan gitu. Ini juga tengkuk juga berat banget saat itu. Sampai berangsur-angsur itu udah mulai pulih sendiri makanya. Sekitaran jam berapa? Itu saya nggak hafal sih jam berapa. Cuman yang jelas kalau saya prediksi kayaknya sekitar jam 10, jam 11 gitu. Setelah itu saya tuh ngerasa memang agak mulai enakan lagi gitu, enakan lagi. Sampai saya juga nggak tahu udah jam berapa. Saya dijemput sama senior saya gitu makanya. Setelah saya dijemput, dibawa lagi ke tanah lapang tadi, dikumpulin lagi sampai semuanya udah kumpul. Tiba-tiba saya dipanggil Mang sama Kang Eko ini pelatih saya Mang bilang katanya, gimana Cek gitu, kayaknya kamu menarik nih Cek. Kata saya menarik gimana gitu, udah ceritain aja gimana. Ya saya ceritain, saya tuh memang tadi senior udah nyalain dupa, dikasih minyak misik, saya juga dikasih minyak misik hitam saat itu Mang Terus apa itu namanya, saya baca wiridan apa yang tadi Kang Eko bilang gitu. Saya tuh ya udah aja. Terus gimana? Ya memang saya ceritain ada yang mungkin ngeliatin saya begini-begini, sama saya sampai tertarik pada salah satu sosok yang saya ceritain begitu, pakai baju pangsi, terus bawa tombak, pakai ikat kepala gitu. Oh gitu. Kamu ngomong-ngomong ini ngerasa nggak kayak nggak ada yang nggak nerima gitu kalau dia masuk tuh. Maksudnya gimana? Tekanan gitu, kalau tekanan dari belakang ada nggak? Oh ada gitu. Saya bilang kayak gitu. Ada Kang gitu. Ketika dia bilang, oh iya sebenarnya dia itu nggak cocok, ya. Cuman karena memang mungkin nggak tahu ya di sananya ada perjanjian apa, jadi kamu nerima dia masuk gitu bahasanya. Mungkin karena kamunya juga suka mungkin. Iya juga sih saya bilang gitu loh, karena memang saya udah mempersilahkan gitu ya Mang Iya. Nah setelah itu ya udah biar makin cocok, jadi kamu minum dulu air dari saya, bilangnya kayak gitu. Saya nggak ngerti kayak gitu. Ya udah saya minum aja gitu, minum aja. Pas minum selesai, udah dikumpulin lagi. Saya tuh di menjelang subuh sekitaran jam berapa ya saat itu, jam 4, jam 3, jam 4-an lah gitu. Dimandiin, mandi air kembang saat itu. Mandiin air kembang. Setelah selesai, pagi kita ngelakuin aktivitas kayak latihan silat biasa gitu Mang. Terus juga ngeluarin hasil dari semalam, dalam artian ya ritual yang semalam itu. Ketika kami disediain balok es gede, suruh benturin kepala sama bata, genteng itu, ya nggak masalah gitu saat itu kita. Jadi ya rada pede gitu Mang. Siswanya banyak itu? Siswanya saat itu memang ya kalau dari perguruan itu banyak Mang. Cuman pada saat itu pas kenaikan tingkat itu ya sekitar 30 orangan segitu. Jadi ada yang mukul bata pecah, mukul apa namanya es balok gede pecah gitu. Termasuk saya juga kebagian saat itu ngancurin bata sama genteng pakai kepala saat itu tuh. Ya nggak masalah saat itu loh Mang. Ketika saya belajar latihan kayak gitu juga sebenarnya sih sekolah nggak ada masalah gitu Mang. Saya sekolah tetap sekolah, pagi sekolah, pulang sore gitu. Tetap latihan gitu Mang. Sampai orang tua saya juga bilang sebenarnya, "Kamu ngapain aja, Ge?" katanya kayak gitu. Ya belajar latihan bela diri, Mah gitu kayak ibu tuh. Oh ya udah, sama siapa? Itu sama Kang Eko gitu. Nah, kebenaran kakak saya juga memang dari perguruan juga. Tahu perguruan ini nih. Oh, dari itu tadi, dari perguruan ini aja. Iya, Kak gitu kata saya. Oh ya udah aja, kalau kenal aja, kakak juga bilang ya udah gitu. Selesai kenaikan sabuk khususnya gitu, saya ngerasa jadi lebih pede gitu Mang. Karena percaya diri saya juga meningkat. Nggak ragu kalau apa-apa. Orang juga mungkin mulai ngelihat saya juga mulai Bang Henry lagi gitu. Jadi ya agak mulai pede lah dengan keadaan saat itu. Orang-orang yang ngebully masih ada? Oh udah beda orang, soalnya SMA saya juga memang udah lain kecamatan gitu Mang. Jadi udah nggak ada sama sekali di sana. Yang jelas saat itu saya itu udah mulai pede banget Mang. Maksudnya ya bahasanya jalan juga udah gagah lah gitu, karena ngerasa pede gitu ya Mang.
berangsur-angsur gitu Mang saya kerja Mang singkat cerita saya kerja di salah satu perusahaan distributor yang cukup terkenal di daerah Cirebon sini Mang tahun distributor itu tahun 2016 gitu. Nah entah kenapa ya mungkin ilmu saya yang luntur saat itu atau mungkin memang aura sekitar juga lebih gede dari saya tuh kembali kena bully di situ Mang Bulinya itu nggak kira-kira Mang di situ lebih parah lagi Mang saya bahasanya apa yang namanya kata-kata kotor, binatang saat itu Mang lah mungkin Mang tahu sendiri rasanya kalau orang dibilang katakanlah ada atasan saya namanya Joko Mang sama rekan kerja saya namanya katakanlah Ridwan gitu Mang ya. Itu ketika saya nggak masuk Mang si Joko ini Pak Joko ini nanya ke Ridwan, "Wan, si Henry kemana?" gitu. "Nggak tahu mati kali," bilangnya kayak gitu Mang Nah itu saya tahu kayak gitu tuh karena apa ya bahasanya itu udah umum kayak gitu loh. Soalnya ada yang bilang, "Bro, lu tadi nggak masuk kan sakit ya, lu dikatain mati tahu bro," gitu. Astagfirullahaladzim, saya tuh ya kesel saat itu mulai. Terus juga atasan saya juga sering banget nyuruh sesuatu ke saya dengan sebutan yang nggak enak gitu Mang Misalkan ya mohon maaf ya kalau misalkan ini nanti ini gitu kerjaan itu padahal saya udah kerjain gitu dinilai udah bener laporan gitu Mang Cuman memang kata-kata seperti itu memang sudah bahasanya gampang banget keluar di mulut dia gitu Mang Itu kantor apa ya? Itu kok seperti itu ya? Lingkungannya jelek banget. Iya, lingkungannya memang kayak gitu Mang gitu. Katanya sih ya katanya saya juga Allahualam nggak tahu ya. Distributor memang kayak gitu, keras banget. Cuman saya juga dengar teman-teman yang distributor yang lain memang cuma disiplin aja yang keras gitu. Kalau misalkan sampai ke lingkungan sih enggak. Bahasanya kalau misalkan telat, kena hukuman, kena SP itu kan wajar ya Mang ya. Tapi kalau ini sampai ke lingkungan gitu. Kamu kerjain gitu kan. Namanya binatang sat kayak gitu tuh aku gampang banget keluarnya gitu Mang Wah, ngeri ya. Ngeri banget saya itu tuh Mang Setelah itu saya itu masuk ke distributor itu alhamdulillah karir saya juga udah mulai naik gitu Mang Di situ juga cukup lama sebenarnya saya di situ tuh 6 tahun. 2 tahun pertama saya cuma jadi admin gudang, 2 tahun berikutnya saya jadi admin sales, 2 tahun berikutnya saya jadi koordinator. Masa SMA udah dilupakan? Udah dilupakan Mang ini udah selesai masa. Ini udah masa kerja ya. Tapi pembulian masih berlanjut. Pembulian nongol lagi Mang itu. Pada saat itu ya memang jadi sampai suatu ketika ada yang ngebully kayak gitu, saya itu memang benar-benar kesel banget Mang Kalau diingat mungkin soalnya saya juga udah berkeluarga saat itu Mang sudah punya anak juga, saya juga sebenarnya dibilang nyesel saya tuh yang kayak gini Mang Tapi kan sudah punya modal kekuatan nih. Kalau dibilang punya Mang cuman karena pada saat itu entah itu mungkin karena saya yang luntur saat itu, mulai luntur karena mungkin ada syarat yang saya nggak sengaja langgar. Terus juga mungkin juga di sana memang auranya lebih gede Mang Soalnya di sana itu katanya sih dulunya bekas kuburan Cina. Di situ Mang di kantor itu bekas kuburan Cina Mang Jadi memang auranya juga sangat negatif banget. Saya juga ngerasa kayak gitu, ini kayak gini sih gitu. Sering maksudnya nggak sekali 2 kali saya ngelihat orang kesurupan di situ tuh gitu. Nah pada saat itu singkat cerita mungkin ada orang yang nggak suka dengan kenaikan jabatan saya, emang saya juga nggak tahu. Ya pokoknya intinya saat itu sujon aja gampang aja. Ini orang gini jangan-jangan nggak suka nih sama saya nih, jangan-jangan begini nih. Nah saya tuh sampai hampir lagi makanya saat itu tuh udah berhasil ngejatuhin sama persis kejadiannya kayak gitu. Cuman ini bedanya malam kalau ini. Saat itu tiba waktu pulang, memang kalau pulang itu distributor memang malam ya Mang ya. Saya itu memang paling cepat itu pulang tuh jam 8 malam Mang paling cepat itu. Pada saat itu Ba'da Isya saya masih ingat di parkiran saya ngomong, kamu maksudnya gimana gitu tadi ngomong sama saya begini gitu. Ke atasan saya sendiri gitu Mang Maksudnya gimana? Sekarang sih gini aja deh.
sekarang sudah di luar kantor, sampean laki-laki, saya laki-laki maunya gimana? Ya enggak bro, ini, udah gak usah enggak gitu. Langsung serang saya langsung serang dia tuh Mang. Bam gitu. Dia jatuh. Saya loncat, duduk di perutnya gitu Mang. Kebenaran juga saat itu tuh yang entah gimana ya, saya tuh dapat batu Mang. Mau saya hajar lagi pakai batu. Sama kayak gitu posisinya. Pas giliran dekat ditampol lagi. Pak gitu katanya. Jadi cuma kayak gitu aja. Mungkin dianya juga kaget ya karena bahasanya kematian itu udah di depan mata saat itu. Tiba-tiba dia masih melihat saya juga udah bengong, saya deg-deg, saya gitu Bang. Saya tuh gemeter gitu, saya tuh kejadian gitu dibilang nyesel saya tuh. Karena kalau misalkan ini kejadian bener, pembulian itu bakal berlanjut ke anak saya Mang. Bapaknya begini, bapaknya begitu gitu. Saya nggak mau kayak gitu Mang. Udah pembulian cukup sama saya aja gitu Mang. Kalau anak saya, kamu maju dengan prestasi, nggak usah dengan apa-apa. Intinya sih kayak gitu Mang. Nah setelah saya hajar juga cuma pakai tangan, saya tuh gemeter Mang saat itu tuh, gemeter. Dia juga ya kayak apa ya, gimana kayak waktu kayak berhenti aja gitu Mang. Terus saya tiba-tiba saya bangun, saya tuh duduk di parkiran situ, parkiran tempat distributor itu. Saya tuh duduk, diem aja, saya melongo aja. Istighfar saya tuh, astagfirullahaladzim gitu saya. Terus nggak tahu kenapa dia juga langsung aja cabut gitu. Brrr gitu, bawa motor tuh kenceng aja gitu. Ya nggak tahu sih, mungkin dia takut atau gimana, saya juga nggak tahu Mang kayak gitu ya. Nggak berlanjut itu? Enggak. Besoknya tetap kerja biasa. Cuman mungkin karena memang kabarnya menyebar emang ya, saya juga jadinya dipandang negatif. Kalau ini bukan bully, saya ngerasain kalau ini memang negatif, ini beneran saya lakuin gitu Mang. Saya juga saat itu pulang ke rumah mau cerita sama istri, ya kasihan gitu ya Mang ya. Takutnya dia nggak ikut kerja tapi ikut pusingnya aja gitu Mang. Nah sampai satu ketika saya tuh keinget sama guru saya yang dari perguruan silat itu, Kang Eko itu. Saya tuh pernah ingat ke situ gitu loh. Oh iya, saya mau silaturahmi, mau sowan gitu ke perguruan gitu pada saat itu. Sudah punya kekebalan di situ? Oh belum, itu cuma sekedar apa itu namanya, mungkin pede sama kelincahan aja sih Mang Ai. Udah berapa tahun bergurunya? Berguru cuma 4 tahun sih saat itu. Udah 4 tahun itu ya? Iya cuma 4 tahun. Dari SMA mulainya ya? Iya dari SMA. Tahun berapa? SMA itu mulainya tahun 2009-2010 itu Mang Ai. Sampai saya lulus 2012-2013 saya masih sowan gitu, masih belajar lah gitu. Karena waktunya juga masih bisa mumpuni saat itu. Saat itu saya kepikiran buat sowan ke Kang Eko gitu loh ya. Saya kayak gini gitu. Saya saat itu hubungi dia via Facebook ya, via inbox gitu. Kang, assalamualaikum, sehat Kang, gitu kata saya. Ini Henry aja. Iya Kang, karena memang nama Facebook saya juga saat itu masih bukan nama saya gitu, masih nama-nama ya gitulah gitu. Nah, ini Henry ya, iya gitu. Saya mau main Kang, oh sini aja nggak apa-apa. Minggu libur nggak? Libur kata saya tuh. Oh ya udah, sini aja ke base camp bahasanya kayak gitu. Udah saya tunggu hari itu Minggu main. Pas begitu mungkin dia juga tahu keadaan saya gimana. Saya itu dikasih tahu Mang Ai. Kenapa aja? Iya Kang, saya tuh begini. Ya udah begini. Mumpung yang lain udah pada pulang, kamu ikut saya dulu ya. Kamu mau nggak kalau belajar ajian namanya Braja Musti? Saya tuh Braja Musti yang ini bukan, kata saya tuh sambil ini ya, karena saya juga suka sama wayang kulit gitu Mang. Iya, yang dari Gatot Kaca tuh. Iya, jadi itu sebenarnya sih bahaya juga gitu. Cuman kamu siap nggak gitu? Ya wis lah, siap gitu saya tuh gitu. Syaratnya begini gitu. Nah setelah itu saya pulang ke rumah,
mau langsung nyobain tuh Mang Ei, ngelakuin ritual kayak gitu. Salahnya saya tuh di situ. Saya tuh belajar tanpa bimbingan dari Kang Eko ini Mang Ei. Jadi saya, oh kata Kang Eko begini ya. Oke siap. Saya begitu ritual kayak gitu, wow, gagal Mang Ei. Di rumah sendiri sebenarnya mah, di rumah sendiri tinggal bahasanya panggil aja gitu bahasanya. Kamu syaratnya harus dipenuhin terus panggil aja Braja Mustinya gitu bilangnya tuh. Tahu kan ininya, dikasih tahu saya memang dicatat saat itu Mang Ei. Iya gitu. Dibaca jam segini percis ya. Syaratnya saya sampai mutih, makan cuma satu suap, minum cuma satu teguk. Tapi kerja masih jalan gitu Mang Ei. Kerja masih jalan ya. Kerja juga nggak enak ya Mang Ei, namanya lagi ngejalanin ritual, malamnya nggak tidur, paginya kerja. Udah kayak gitu aja tambah negatif tuh Mang Ei. Karena faktor sayanya sendiri, saya juga sering ribut sama istri. Sebenarnya saya juga sebenarnya nyesel juga gitu. Maksudnya setelah saya ribut sama istri, saya pergi ke tempat-tempat yang, karena tempat tinggal saya ini sekarang itu kan dekat sama hutan kayak gitu Mang Ei, kebun gitu. Saya ke sono Mang Ei, diem ngelamun gitu. Kok saya gini ya jadinya ya gitu. Saya cobalah, bodo amat, saya pulang lagi ngelakuin lagi kayak gitu, ritual lagi, baca lagi, terus aja saya gagal lagi. Sampai satu ketika saya nanya sama bapak saya, Pak, kata saya lagi ngelakuin kayak gini, kok gagal terus ya gitu. Bapak saya itu cuma senyum aja, ya kamunya aja. Orang kamu kan bahasanya masih keturunan Syekh Abdul Latif gitu bahasanya tuh. Buyut kamu tuh Syekh Abdul Latif tuh yang di satu daerah di Plumbon tuh di situ. Syekh Abdul Latif tuh buyut kamu, masih buyut kamu itu tuh. Terus juga kamu udah silat deh. Mau ngapain lagi gitu, kamu udah kayak gini mau ngapain lagi gitu. Saya tuh dipikir-pikir saat itu, oh jangan-jangan yang saya waktu itu sering gak jadi itu, mau gak jadi itu ya karena pengaruh dari Syekh Abdul Latif juga ya mungkin ya. Saya juga nggak tahu, Allahu alam sih, mungkin karena memang Allah juga masih sayang sama saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas bapak ngomong kayak gitu, ya udah saya pulang. Sejak saat itu saya mutusin berhenti Mang Ei ritual itu. Cuman yang namanya kita manggil makhluk-makhluk seperti itu kan nggak apa ya bahasanya, mereka itu dipanggil tuh mau apa sih gitu, tetap nempel, cuman bukan Braja Musti yang nempel tuh. Yang datang memang makhluk lain, tambah banyak. Saya juga makin negatif saat itu, mudah banget emosi, sering ribut di kantor, bentak-bentak. Saya, benar-benar saya nggak bisa ngelihat mata melotot saat itu. Saya nggak bisa dengar ucapan yang kencang dikit saat itu. Udah langsung, apalagi saat itu pernah kejadian saya hampir mukul pala orang gitu loh, pakai patu itu udah nyebar, orang-orang juga udah segen sendiri gitu loh saat itu. Jadi pada saat itu Mang Ei, pas saya mutusin selesai buat ritual yang Braja Musti itu, saya juga makin negatif tuh Mang Ei, makin buruk sangka. Saya nggak bisa ngelihat mata melotot, saya nggak bisa denger omongan teriak. Misalnya cuma Henry, cuma kayak gitu doang. Sebenarnya saya kesel. Apa kamu gitu? Mau apa gitu? Mau nasibnya kayak itu gitu. Udah ngancem udah. Padahal cuma manggil Henry, cuma kayak gitu doang gitu. Gampang banget emosinya saat itu Mang Ei. Nah saat itu karena memang mungkin pengaruh saya juga nggak baik di situ Mang Ei ya. Karena sales juga makin turun, karena saya emosian kayak gitu, jadi saya tuh di PHK saat itu Mang Ei. Di distributor itu dikeluarin saya saat itu Mang Ei. Alasannya saat itu saya itu apa ya bahasanya ya, terlalu berlebihan katanya menanggapi hal-hal yang mungkin tekanan-tekanan dari atasan, dari rekan kerja saat itu Mang Ei. Kalau dibilang nafsu saat itu enggak juga ya Mang Ei, setelah saya di PHK itu ya. Setelah saya di PHK itu dibilang nafsu ya gimana ya, soalnya mau saya keluarin juga percuma Kak. Saya udah tahu gitu takdirnya, saya memang udah di PHK gitu. Jadi terima aja gitu ya? Iya terima aja. Saya juga nggak tahu ini kenapa saya bisa terima kayak gitu. Padahal biasanya saya emosi aja gitu Mang Ei. Ya udahlah, karena
Saya udah di PHK, saya masih barang-barang, hari terakhir, jam kerja terakhir saya pulang gitu Mang Ei. Setelah pulang dari PHK itu dibilang sedih ya, sedih juga saya itu ya Mang Ei. Jadi ngomong ke istri juga gimana, cuman kan namanya kayak gitu ya mau nggak mau harus tahu gitu istri. Mah, kata saya bilang, papa udah nggak kerja di sana lagi. Ya istri juga sedih sebenarnya, dibilang emosi juga kayaknya nggak berani istri karena saya kayak gitu ya. Sedih aja, nangis, cuma istri cuma nangis. Kenapa aja bisa di kayak gitu? Ya karena papa begini gitu. Ya udah makanya aja jangan kayak gitu. Saya makin pusing itu Mang Ei. Makin pusing, saya makin sering ngelamun, saya makin sering datang ke tempat-tempat yang mungkin dibilang wingit gitu. Cuma sekedar buat nenangin diri aja gitu Mang Ei. Cuma sekedar buat nenangin, nggak ada maksud buat manggil mbah ini, buat manggil ini, itu, sosok ini, sosok nggak ada. Cuman saat ini memang di sana saya ngelamun Mang Ei. Saya cuma ngelihat ke atas pohon gitu, kok enak banget ya jadi pohon gitu loh. Nggak perlu mikirin nafkah, apa segala macem gitu. Tinggal hidup aja nunggu hujan, ada air bawah, udah selesai gitu. Ini jadi pohon enak banget gitu. Saya pulang lagi, pusing lagi. Sampai saat itu saya mutusin buat ke musolah lagi Mang Ei. Karena sebenarnya sepanjang perjalanan saya ritual itu, saya sholat tetap jalan Mang Ei. Jalan, saya dengar adzan, cuman kalau dengar adzan panas, hawanya kesel. Ada orang dengar adzan kok kesel gitu kayak saya gitu. Saya dengar orang yang kesel, ada yang salah dengan si saya tuh gitu. Sampai ada pikiran ke situ Mang Ei saya tuh. Jadi saya mutusin udahlah sholat aja lah gitu. Sholat ke musolah lagi saya tuh Mang Ei. Setelah itu ke musolah, sholat. Saya tuh ditanyain sama imam musolah Mang Ei saat itu. Anggap aja kita sebut di sini namanya Mas Budi gitu Mang Ei ya. Katanya, Mas Henry aja. Ya sebenarnya sih bukan apa itu namanya, bukan ngejek, saya tahu gitu, ngerti maksud. Cuman dia bilang tumben, biasanya pulangnya malam aja gitu, jadi nggak pernah sempat ke musola gitu. Iya Mas, saya bilang gitu. Sekarang udah nggak kerja di sana lagi, saya bilang kayak gitu. Saya terus kenapa aja kamu nggak kerja di sana? Ya bilang aja keluar gitu. Saya itu memang malu saya Mang Ei, karena saya belum siap buat cerita hal-hal yang apa yang saya alamin gitu Mang Ei. Nah, singkat cerita saya itu terus-terusan sholat di musolah itu. Lama-lama saya juga nggak enak sendiri bohong sama imam musolah itu Mang Ei. Imam musolah saat itu saya masih ingat habis Isya ya, saya minta ngobrol. Mas, kata saya, bisa minta ngobrol sebentar bilang gitu. Kata Mas Budi, oh ya udah ba'da Isya aja ya, setelah ba'da Isya aja. Oh ya udah gitu. Mau di mana? Di sini apa di rumah? Sini aja lah, gitu saya bilang kayak gitu. Karena kebenaran saya sama dia ini sama-sama orang Jawa gitu. Saya tinggal di tempat lingkungan yang orang Sunda, jadi saya begitu leluasa gitu, cerita juga kayaknya nggak bakalan ngerti deh gitu. Saya juga kayak gitu. Itu tahun 2022 bulan Desember saya di PHK itu, saya cerita kata ke Ustadz nih, Mas Budi nih, Mas, saya tuh sebenarnya di PHK di tahun ini tuh karena begini. Mas Budi kaget. Astagfirullahaladzim, kamu tuh kenapa aja kayak gitu? Saya tuh taunya kamu tuh bukan tipe orang yang kayak gitu. Ya udah, gini aja, kamu ikut saya datang ke paman saya gitu, katanya gitu Mang Ei. Di mana gitu? Ada di daerah Cirebon Timur yang kayak gitu. Jadi kita setelah nentuin waktu ke sana, saya ketemu sama pamannya, sebut saja namanya Mang Ono gini Mang Ei ya. Mang Ono ini saat itu ketika kita datang tuh belum ada lagi tahlilan saat itu ya Mang Ei. Nah ketika dia datang, entah nggak tahu kenapa, saya ini perasaan takut sama orang ini nih Mang Ei. Takut, kayak dia tuh kayaknya melotot. Cuman kan biasanya kalau dia melotot, saya kan nggak terima gitu Mang Ei ya. Nggak terima saya kalau misalnya melotot. Cuman ini melotot kayaknya, tapi saya takut gitu loh. Aduh, apa saya gemeter gitu. Aduh, apa ya? Salaman juga saya deg gini. Salaman juga gitu. Kata Mas Budi, kamu kenapa salaman gitu? Pas lagi ngambil air gitu Mang Ei. Iya, saya takut, perasaan
Mang Ono melotot ayam, saya nggak suka sama saya tuh. Saya datang sini baru kenal juga udah dipelototin. Saya bilang kayak gitu. Enggak, mungkin perasaannya aja, karena dia bukan nggak melotot sih, juga bukan tipe orang yang pelotot gitu. Ya udahlah gitu. Singkat cerita, air sudah datang. Mang Ono nanyain ada apa aja gitu. Kata Mas Budi ini bilang, gini Mang, jadi si ini namanya Henry, dia ini masih tetangga saya di sana. Dia ini begini, awalnya dari gini, kayaknya dia ini ngejalani sesuatu yang negatif sifatnya gitu, Mang. Oh gitu. Mungkin lebih jelasnya tanya ke Mas Henry-nya gitu. Saya ceritain, iya Mang Ono, saya ini pernah ngelakuin sesuatu yang tanpa guru. Saya nyeritainnya yang itu, Mang Ei. Karena saya nggak, kayaknya bukan bahasanya yang paling berpotensi membuat saya kayak gini ya yang belajar tanpa guru itu. Jadi saya ceritanya cuma yang itu aja. Oh, ya gitu. Ya udah, berarti kamu bahasanya mau kontrol badan ya gitu. Saya nggak ngerti gitu bahasanya, mau kontrol badan, mau apa. Yang jelas saya itu kepengen sembuh dari hal-hal kayak gini. Karena terus terang pada saat saya nganggur itu, saya ngelamar kemana-mana itu nggak ada yang nerima, Mang Ei. Saya ngelamar ke sini ya didiemin, saya ngelamar ke sana udah interview, ya nggak ada panggilan lagi. Pokoknya sial aja lah, pokoknya kayak gitu tuh. Jadi setelah saya ceritain kayak gitu, oh iya aja, berarti kontrol badan gitu. Di kontrol badan sebelumnya saya mau manggil anak saya dulu ya. Saya nggak tahu nih sebenarnya anak beneran atau anak murid dalam artian begitu, Mang Ei. Nah saat itu saya juga kaget, Mang Ei, karena pengobatan yang dilakukan itu dengan cara mediumisasi saat itu, Mang Ei. Nah ketika saat itu dia bilang, Mang Ono nih, gimana? Siap Mas? Gitu. Bismillah, siap. Saya bilang kayak gitu, Mang Ei. Saya sila. Nah setelah saya sila itu, siap, kata saya tuh gitu. Saya tuh kayak ditarik tuh, Mang Ei. Dari sini tuh, sampai sini. Kayak beneran ditarik aja sampai sini, kayak tambah panjang saya muka tuh, Mang Ei. Ditarik terus ditaruh di mediator itu. Sang mediator juga langsung berubah sikapnya saat itu, Mang Ei. Langsung ya dia memang duduknya juga saat itu di pojokan ya, di yang mediator ini. Dia langsung mau sidakep, bahasa sidakep ya kayak gini tuh. Kayak gini. Kayak orang menggigil gitu, Mang Ei gitu. Kayak gini gitu kayak itu. Terus ditanya, karena saya ngomongnya saat itu saya tuh curiga, ini nih kiriman, ini nih bikin saya sial, orang yang gak suka sama saya, pokoknya masih negatif saat itu. Ditanya sama Mang Ono nih, siapa kamu? Melotot, Mang Ei. Langsung aja, pokoknya saat itu bentak gitu Mang Ono tuh. Disuruh siapa kamu? Kayak gitu. Gitu bilangnya gitu. Ini sendiri yang manggil saya. Saya nangkapnya kayak gitu. Saya diem aja. Benar kamu, nggak disuruh orang. Gitu. Awas kamu, kalau bohong kamu, saya bilang sama yang di atas, bilang kayak gitu. Mungkin maksudnya Allah gitu emangnya. Biar kamu bakar sekalian. Sekarang kamu pergi dari orang ini. Dari Mas ini kamu pergi. Suruh semua apa yang ada di dalam diri Mas ini, buang semuanya. Ikut sama kamu. Ternyata saya nangkap di situ. Ternyata nggak 1, 2 berarti saya bilang kayak gitu, Mang Ei. Ya karena mungkin pengaruh dari ritual yang gagal lagi gitu, Mang Ei. Jadi mereka itu masuk satu persatu gitu loh. Jadi ya makin negatif gitu. Terus sang mediator ini cuma gitu, cuma kayak gitu aja. Terus saya dikibasin di aura, saya di sini nih dikibasin cuma kayak gini-gini doang. Kayak gitu-gitu doang. Saya ngerasa
kayak ya apaan sih gitu, ya udahlah gitu. Nah setelah itu saya tuh ditanyain sebenarnya ada apa. Saya ngomong awalnya, soalnya ini makhluk ini lama banget loh di Mas Henry tuh. Yang saya tangkap lama banget tuh tahun ini gitu. Bukan pas kamu ritual nggak jalan itu kan. Saya tuh kaget, perasaan saya nggak nyebutin gitu loh. Saya ritual, maksudnya saya nggak nyebutin secara detail gitu loh. Ritual yang gagal ini loh gitu Mangi. Kok dia tahu? Lebih lama lagi. Saya ingat-ingat lagi ritual yang, jangan-jangan ritual yang pertama kali gitu pas di perguruan silat itu gitu. Iya pas SMA itu Mangi, benar. Ketika itu, ini kali ya kata saya tuh. Pas saya pernah ngalamin ritual itu pas saya SMA kelas 2 itu. Kalau ritualnya sih gitu. Kalau ikutnya sebenarnya udah lama ikutnya tuh, cuman pas ritualnya itu udah kelas 2 gitu Mangi. Sebenarnya saat itu memang sudah ada pembimbing saat itu Mangi. Sudah ada pembimbing, cuman yang masuk ke saya itu mungkin saya ngomong gini, orang wujudnya saya yakin gak gini kok Mang gitu kan, kata saya tuh ke Mang Ono. Saya tuh yakin yang masuk ke saya saat itu ya Mang, baju pangsi, bawa tombak, pakai ikat, kata saya tuh. Lah ini buktinya, kata saya tuh. Mungkin yang kamu lihat memang itu, cuman aslinya ya ini. Kalau detailnya sendiri pas mediumisasi itu saya nangkapnya kayak pocong ya. Soalnya dia sidak begini nih, tuh nggak ngapa-ngapain nih. Dia juga nggak bisa ngomong. Dia nggak ngomong, nggak bisa ngomong, cuma gitu aja gitu. Jadi ya aslinya wujudnya itu. Kalau yang pakai pangsi itu cuma menyerupai aja. Wujud aslinya sih kayak yang Mang Ono bilang itu, ya si pocong ini wujudnya sih gitu. Cuman karena dia pengen masuk ke kamunya juga kepengen sesuatu yang bersifat bela diri, jadi dia menyerupai sesuatu yang kamu pikirkan gitu loh. Jadi dia masuk ke saya. Ya terus sekarang gimana Mang Ono gitu? Sekarang gini aja, kamu sekarang pulang dari sini, sholat tobat, minta ampun sama Allah, istighfar minimal sehari itu 100 minimal. Karena Nabi kan dulu istighfar tuh ada riwayat mengatakan 70 sampai 100. Kamu ambil minimal 100 sehari. Sama bersolawat, jangan lupa, minta dituntun sama jalan yang benar. Ngomong-ngomong kamu masih sholat? Masih gitu. Orang saya diantar sama Mas Budi ini kan gitu. Iya berarti kamu sholat ya? Iya gitu. Saya masih sholat. Jarang loh yang bisa kayak gitu aja. Yang bisa sholat kayak gitu. Saya bilang ya nggak tahu. Saya sebenarnya sih kalau dibilang dengar adzan saya panas gitu. Cuman saya maksain gitu loh. Kata Mas Budi, iya Mang, ini sebenarnya kalau dibilang nggak, ini juga katanya kayaknya dia maksa dia orangnya. Soalnya saking kepengen sembuhnya gitu loh, karena yang dia alamin ini kayaknya nggak normal gitu. Dan entah kenapa memang saat itu juga dari semua rentetan kejadian itu, saya dari mulai awal ritual saya mulai pede pengen ngelakuin hal negatif tuh susah aja Bang saat itu tuh. Kayak dulu ya, bahasanya baru lulus sekolah, baru lulus saya pengen ditato Mang. Saya pengen nato, pengen piercing, tindik gitu Mang ya. Terus karena saya juga senang banget sama hal-hal yang berbau seni gitu, saya pengen beli keris, beli maharin rantai babi apa segala macam kayak gitu Mang. Gagal terus Mang. Jadi saya tuh saat itu juga dibilang ngelakuin hal-hal negatif, tapi saya juga dapat sesuatu yang jangan sampai lebih dari inilah. Jadi ibaratnya tuh kata-kata Allah tuh, udah kamu sampai situ aja, nanti juga kamu bakal dapat gitu. Saya nangkep pelajarannya kayak gitu Mang, hidayahnya itu. Nah saya pulang, saat itu pulang sholat tobat, nangis saya saat itu karena memang saya juga benar-benar ini kayaknya saya jauh gitu loh kayak itu Mang. Jadi saya saat itu ya Allah ampuni saya gitu, ampuni saya Allah gitu. Pas sudah selesai subuh saya sholat ke musola lagi. Pagi tuh Mang saya sebelum mulai nyebar lamaran lagi, bismillah saya mau kerja gitu. Saya bikin lamaran, saya sebar ke 1, 2, 3 perusahaan lah, katakanlah 3 perusahaan. Ke pabrik rotan,
ke distributor lagi, cuman bukan yang itu, sama satu lagi ke pabrik panir gitu Mang Ei. Ada pabrik panir di saat itu. Nah, saya ngelamar di 3 tempat ini, 3-tiganya diterima Mang Ei. Alhamdulillah itu saat itu tuh, setelah paginya tuh diterima, alhamdulillah gitu. Karena memang perjalanannya juga anehnya itu, diterima panggilan interview itu nggak bentrok waktunya Mang Ei. Jadi ya biasanya kalau bisa orang nyebar lamaran di hari yang sama, interviewnya juga biasanya bentrok gitu kan Mang Ei. Ya, saya nyangkepnya kayak gitu. Tapi ini enggak Mang Ei. Ini enggak. Alhamdulillahnya tuh. Katakanlah saya ngelamar hari Senin, hari Selasa interview, paginya di PT A, terus siangnya di PT B, terus besoknya hari Selasanya hari Rabunya di PT C gitu Mang Ei. Terus saya interview, diterima Mang Ei. Pas diterima, 3-tiganya diterima kerja nih Mang Ei. Saya ngabarin ke Mas Budi ini, Mas, saya diterima di 3 tempat. Alhamdulillah, berarti kamu masih rezeki, kayak gitu. Coba kita ke Mang Ono lagi ya, barangkali ini. Coba tanyain sama Mang Ono. Ya udah, saya balik lagi saat itu tuh Mang Ei. Setelah diterima itu malamnya sama Mas Budi, saya ke Cirebon Timur lagi, ke Mang Ono lagi. Mang Ono, saya bilang, Mang, alhamdulillah saya diterima kerja di 3 tempat, 3-tiganya nerima saya, ini saya tinggal kerja aja bahasanya tuh. Oh gitu ya, syukur ya, alhamdulillah. Kamu tahu nggak ya, sebenarnya yang bikin kamu susah kerja itu ya itu sosok yang masuk itu. Jadi orang yang interview kamu itu ngelihatnya bukan ngelihat kamu, jadi ngelihat yang di belakang kamu itu. Jadi orang yang interview kamu itu ngelihatnya yang ngelihat itu, bukan ngelihat kamu. Kalau kamu ngomong, saya kayaknya enak kalau ngomong, potensi kamu juga besar, pengalaman kamu banyak. Tapi orang ini takut, yang interview kamu ini takutnya sama yang di belakang kamu. Dia tuh ngelihatnya yang itu, bukan ngelihat kamu kayak gitu. Oh gitu ya. Masih jalan ininya, istighfar sama sholawatnya. Alhamdulillah jalan. Sekarang ditambahin ya. Ditambahin apa? Saya bilang. Jadi tiap orang itu kasih Fatihah. Jadi kayak mulai dari Nabi dulu, Rasulullah, terus Nabi sebelumnya, terus sahabat, wali, semuanya, sampai orang-orang yang kamu suujonin semuanya, kamu fitnah semuanya, yang nggak kamu suka semuanya. Ya udah gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu yang dari Mang Ono itu masih jalan gitu saya itu Mang Ei. Terus saya pulang dari Mang Ono itu ke istri, bilang, Mah gitu, Papa alhamdulillah udah diterima nih, tinggal berangkat kerjanya aja. Cuman Papa nih bingung mau dipilih ke yang mana gitu. Ya alhamdulillahnya istri juga ngomongnya kayak gini Mang Ei. Saya tuh senang banget punya istri kayak model kayak gini Mang Ei. Udah Papa mending pilih sesuatu yang paling gampang deket sama Allah tuh gimana. Cari yang budayanya paling dekat sama Allah. Ya alhamdulillah ketika saya telusuri dari 3 ini, ternyata saya cocoknya di pabrik rotan yang sekarang ini Mang Ei. Karena di sana yang punya juga muslim, setiap duhur harus sholat jamaah, sebelum duhur boleh ngelakuin sholat duha, pas asar juga harus jamaah. Ya saya seneng banget. Ya udah kata saya tuh, Papa milih ke sini aja ya, kayaknya di sini sholatnya jamaah gitu Mang Ei. Nah setelah itu ya udah gitu, karena Mama juga ridho di sini, ya udah saya kerja di situ dan alhamdulillah sampai sekarang gitu Mang Ei. Lalu ilmu Brajamustinya ini dapat? Kalau itu Brajamusti sebenarnya saya tuh nggak dapat sebenarnya Bang, karena gagal ya? Gagal. Cuman sosok-sosok bahasanya kroco-kroconya aja gitu yang datang itu, yang nempel di saya itu. Karena tanpa pembimbing tadi ya? Jelas itu Mang Ei. Itu bodohnya saya itu beneran itu saat itu tuh Mang Ei. Ilmunya nggak dapet, emosinya doang gitu yang ada tuh gitu. Jadi ya jangan sampailah terutama para penonton di sini ngelakuin hal-hal yang apalagi tanpa guru kayak gitu ya. Jangan sampai, jangan. Efeknya apa aja selain emosi, penghasilan, pendapatan itu pengaruh nggak?
enggak sih, tapi lebih ke arah sial aja Mang Ei. Karena ya kayak ngelamar kemana-mana itu nggak ada yang mau nerima saya sama sekali gitu. Banyak musuh? Musuh ya saat itu mungkin banyak saat itu ya, karena sekarang juga saya mulai berangsur-angsur mulai minta maaf gitu, datang ke tempat-tempat gitu, maksudnya ke orang yang pernah saya hampir gitu gitu. Saya sempat main ke tempat distributor lama saya nyari orang itu, saya sempat dicegat sama security mau apa gitu ketemu orang ini gitu. Enggak, biar enak kata saya, orang itu dipanggil ke sini aja didampingin sama security, saya bilang kayak gitu, biar saya nggak macem-macem. Saya sampai apa bahasanya simpuh gitu loh, sedeku kalau kata orang Cirebon ya Mang ya, sampai simpuh. Pak, saya minta maaf ya, maaf banget, saya dulu tuh memang benar-benar nggak sengaja, saya di luar kontrol saya saat itu tuh gitu, saya bilang kayak gitu. Terus mungkin dianya juga karena mungkin apa bahasanya ya ikhlas gitu, ridho, ya udah aja. Tapi kita masih hubungan baik kan. Ya aja, ya udah buat bahasanya membalas apa ya bahasanya, membayar semua yang dulu pernah saya lakuin. Yuk kita makan bareng aja, maksudnya biar hubungan juga erat lagi gitu Mang Ei. Yuk kita makan bareng. Enggak, terserah mau makan di mana sok, kata saya tuh gitu, biar enggak disangka diracunin sama saya gitu. Dia juga mungkin masih takut bawa temennya gitu loh. Udah sok nggak apa-apa, bawa temennya juga nggak apa-apa gitu. Ya alhamdulillah saat itu dia mau, kita makan bareng, kita juga bercanda-bercanda. Ya saya juga setelah akhir makan-makan, sebelum pulang itu saya salaman lagi. Pak mohon maaf ya, beneran nih saya bener-bener nyesel gitu, saat itu saya nggak ada maksud apa-apa saat itu gitu Bang Ei. Sampai saat ini mungkin masih ada yang belum ketemu dengan orang-orang yang tersakiti. Ada juga sih, iya. Barangkali lewat video ini mau bicara apa, silakan. Orang yang dulu pernah saya lepas kontrol gitu ya, saya mohon maaf sama teman-teman, apalagi yang pas waktu SMP gitu, sama teman-teman pas kerja di distributor yang itu gitu. Saya minta maaf banget yang sebesar-besarnya ya, karena memang saya nggak bener-bener di luar kontrol saya gitu. Kalau misalkan saya ada ngomong kasar, ada yang ngomong kenceng, saya gebrak meja, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf banget buat teman-teman, karena itu memang benar-benar di luar kendali saya gitu. Oke, ya mudah-mudahan ada yang nonton ya, dan maafnya diterima gitu. Mas Henry, dari kisah ini kita bisa ambil positifnya ya, bahwa ternyata berguru, mencari ilmu bela diri begitu ya, itu harusnya yang seperti apa? Kalau sebenarnya kalau mau bela diri itu terlepas dari apapun alirannya ya, baik itu judo, karate dan segala macam, itu sebenarnya sih sama aja. Cuman yang jelas fokusnya itu fokus ke bela dirinya aja, jangan ada ritualnya. Jangan sampai ngikutin sesuatu yang ritual gitu. Kalau misalkan di sana mengharuskan ngelakuin ritual, mending keluar kayak gitu. Jangan sampai sesuatu itu bakal kebawa sama diri kita gitu. Itu loh. Pasti ya? Pasti gitu. Efeknya pasti itu Mang. Negatif gitu. Pasti negatif kan, pasti bikin sial kayak gitu tuh gitu. Jadi mending nggak usah lah, mending kalau misalkan mau bela diri ya ambil bela dirinya aja. Tekniknya aja. Fisik ya? Fisik kayak gitu. Kayak gitu aja sih Mang. Jadi memang bahaya juga ya. Sangat bahaya. Cari ilmu bela diri yang dengan ritual itu ngeri juga ya. Ngeri Mang kayak gitu tuh Mang. Karena apa ya, hubungannya sama makhluk lain yang bisa jadi makhluk itu juga memanfaatkan kita gitu Mang. Karena pas saat itu sebenarnya memang saya juga tambah kurus gitu pas ngelakuin ritual-ritual, apalagi ritual kedua tuh yang jelas tuh. Saya tambah kurus, mata saya hitam gitu ya, karena kurang tidur saat itu. Paginya kerja juga dikata-katain kayak gitu, makin kacau lah gitu. Tadi total berapa tahun berguru itu? Berguru itu kurang lebih 4 tahun saya tuh Mang. 4 tahun ya? Iya, mulai dari masuk SMA, masuk bener gitu, sampai setahun setelah lulus tuh saya masih ikutan gitu Mang. Oke, jadi kalau kita dendam dengan orang, bagaimana kan orang emosi nih, pengennya pukul aja. Cara penyelesaiannya lebih baik seperti apa? Kalau saya pribadi sih mending gini aja, ingat sama Nabi aja gitu loh.
Karena Rasulullah itu kan dia nggak main-main kalau ngomongin masalah bulian mah, dari mulai dibilang gila, dihajar sampai berdarah, dia tuh nggak kira-kira, pokoknya nggak ada. Ingat Rasulullah aja, saya ini sampai baru juga segini gitu kan, saya ingat kayak gitu aja. Terus jangan lupa istighfar, karena itu memang benteng kita, efektif sekali loh itu memang. Maksudnya ketika kita bilang astagfirullahaladzim kayak gitu, kita tuh udah mulai nges gitu, tenang gitu. Apalagi kalau kita ingat Nabi, paling juga cuma senyum aja gitu kalau dibilang kayak gitu sih. Gitu Bang. Sekarang ini jadi lebih nyaman ya? Ya alhamdulillah lebih nyaman, saya juga lebih enak gitu loh. Kalau dulu istri juga takut karena saya kan sering emosi gitu. Sekarang mah lebih berani, istri saya juga maksudnya dalam artian bercanda gitu loh. Kalau bercanda gitu. Udah nggak sering marah lagi ya? Enggak. Oke baik Sobat Malam Mencekam, itu kisah yang menarik sekali. Jadi jangan coba-coba untuk berguru yang tidak pada tempatnya ya. Betul. Tanpa pembimbing. Cukup dengan latihan fisik saja. Iya betul. Terima kasih Mas Henry. Mudah-mudahan sehat selalu dan keluarga juga sehat semua ya. Amin amin Allah. Sobat, kita akan jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.